kami dari kelompok sistem tertanam. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami. Nah, di sini ada laporan penugasan sistem tertanam di mana sistem keamanan pintu berbasis Arduino Mega 2560. Kelompok kami terdiri dari Gregorius Perdana Samosir dengan NIM 24060, 11814146, dan Semja 2000 teman saya dengan NIM 24060 118140 147. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Semja 2000. Latar belakang. Keamanan ruangan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, dan untuk menciptakan keamanan tersebut banyak hal yang dapat kita lakukan. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi dalam menjaga keamanan ruangan dosen. Karena seringkali dosen menyimpan barang atau arsip penting di dalam ruangan dosen, namun tetap hilang tanpa diketahui siapa pelakunya. Pengamanan dengan menggunakan kunci konvensional yang banyak digunakan oleh masyarakat mudah sekali dilumpuhkan oleh pelaku tindak kejahatan. Selain itu, dengan menggunakan kunci konvensional dalam sistem pengamanan juga kurang terpercaya karena kunci konvensional mudah hilang dalam penggunaannya, sehingga sistem ini dirasa kurang praktis dan rentan terhadap tindakan pencurian. Tujuan. Sistem ini dibuat dengan tujuan mengontrol keamanan pintu agar tidak sembarang orang dapat keluar dan masuk ke dalam sebuah rumah atau ruangan. Sistem ini juga bertujuan untuk meningkatkan sistem keamanan ruangan atau rumah. Sebuah sistem yang dapat memberikan keputusan untuk dapat membuka pintu ruangan sesuai dengan data yang sudah diakses oleh program tersebut. Ruang lingkup. Penelitian ini merupakan simulasi digital pada sistem keamanan pintu dengan menggunakan sistem Arduino Mega 2560. Hal ini akan mempermudahkan nanti saat implementasi sebenarnya menggunakan alat aslinya. Flowchart. Flowchart yang pertama itu start, inisialisasi, apa itu deh? IO, scan data sidik jari, baru sidik jari dikenali. Kalau tidak dikenali, tidak dapat mengakses, kembali lagi scan data sidik jari. Terus kalau bisa diakses, masuk ke kamera capture, terus ke tampilan LCD akses diterima, terus pintu terbuka. Baik, akan saya lanjutkan. Terima kasih teman saya Semja. Nah, berikut cara kerjanya. Yang pertama, pembuatan blok diagram ini dengan tujuan sebagai acuan pembuatan perangkat keras. Pada perancangan alat ini, penulis merancang sistem dalam blok-blok sebagai gambaran untuk memudahkan penulis dan merangkainya menjadi sebuah rangkaian terpadu. Dalam perancangan ini, penulis membentuk dalam sebuah diagram blok. Yang kedua, rangkaian fingerprint pada perancangan untuk fingerprint, pin TX dan RX dihubungkan dengan Arduino sebagai akses data tegangan 5 volt sebagai input, dan ground langsung dihubungkan dengan rangkaian masing-masing VC. Yang ketiga, rangkaian kamera pada rangkaian kamera untuk fingerprint, pin TX dan RX dihubungkan dengan Arduino sebagai akses data dengan tegangan 5 volt. Yang keempat, pada perancangan untuk solenoid door lock dihubungkan dengan terminal blok yang juga terhubung dengan rangkaian driver relay. Saat driver relay aktif, maka solenoid door lock juga akan aktif, di mana solenoid door lock tersebut dapat berfungsi jika mendapatkan tegangan supply dari satu daya atau power supply. Yang kelima, dalam perancangan ini digunakan push button untuk mengaktifkan sensor fingerprint. Apabila push button aktif, maka fingerprint akan aktif, di mana fungsi push button tersebut digunakan untuk membuka pintu dari dalam ruangan jika seseorang yang ingin keluar dari ruangan tersebut. Yang keenam, pada perancangan untuk LCD terhubung pada data Arduino. Selain itu juga digunakan variabel resistor yang terhubung secara langsung dengan LCD untuk pengaturan intensitas cahaya dan karakter huruf yang akan ditampilkan berdasarkan informasi yang diterimanya. Yang ketujuh, rangkaian secara keseluruhan setelah masing-masing komponen terpasang untuk sebuah sistem pengamanan pintu ruangan dosen, dan untuk lebih detailnya di bawah ini akan diperlihatkan gambar rangkaian secara utuh.
Nah, berikut simulasinya. Pada simulasi ini tidak menggunakan alat asli, melainkan hanya menggunakan simulasi Arduino Mega. Simulasi ini menggunakan input berupa, nah, ini adalah merupakan gambaran dari software Arduino Mega dengan IC 2660. Nah, berikut adalah gambar atau wiringnya. Bisa kita lihat, wiring ini menggunakan LCD include dengan intusi. Untuk power RFID-nya menggunakan 5 volt. Nah, berikut adalah programnya. Bisa kita lihat. Nah, di sini ada include, EEPROM, stereo.h, keypad.h, MFR, C522.h, SPI.h, dan wire.h. Ini adalah merupakan library dan bisa kita install terlebih dahulu untuk library-nya. Nah, kemudian ada include liquid crystal IC I2C.h. Nah, di sini adalah alamat I2C kita, di mana kita menggunakan 0x27. Oke, ini berikut programnya. Nah, di sini adalah constant byte rows untuk 4 dan constant byte column untuk 4. Nah, di sini kita menggunakan define 4x4. Bisa kita lihat. Nah, berikut adalah untuk bagian stringnya. Nah, ini ada constant string password 1 dan password 2. Nah, di sini untuk define menggunakan data 4x4. Nah, di sini juga ada string OK RFID 1 dan string OK RFID 2. Di sini kita menggunakan 2 RFID, bisa lebih dan bisa juga hanya 1. Nah, untuk RFID yang dibolehkan akses hanya 2 RFID untuk program ini. Nah, di sini ada constant string password 1, 2, dan 3, di mana kita menggunakan password 1, 2, 3, 4, ABCD, dan 1111. Kemudian ini ada using slots waktu matic. Di sini kita menggunakan 20.000 milisecond atau jika diubah ke dalam detik adalah 20 detik. Di sini ketika pintu tidak ada aktivitas sama sekali selama 20 detik, maka pintu akan tertutup otomatis. Di sini ada sudut servo, EEPROM rate 0, EEPROM yang kita gunakan di sini bernilai 0. Kemudian untuk program LCD-nya, wait loop. Nah, if mils waktu LCD plus waktu matic, di sini adalah di mana program untuk LCD-nya mati. Kemudian ini ada while data aplikasi, delay. Di sini kita adalah untuk model bagian Bluetooth-nya. Bisa kita gunakan untuk model bagian Bluetooth-nya. Di sini ada key. Di sini adalah untuk keypad untuk mengunci pintu. Dan ketika kita sudah mengunci pintu, kita bisa menekan angka 0 untuk menutup pintu secara otomatis. Dan untuk ini sudut servo 35 dan sudut servo 90 adalah untuk status pintu. Bisa kita samakan dengan EEPROM sebelumnya. Nah, di sini ada if is new card present dan read card serial, di mana ini adalah untuk membaca RFID-nya. Bisa kita lihat programnya. Di sini ada void dump byte array, byte kali buffer, byte buffer size. Nah, di sini adalah untuk void membaca RFID-nya. Nah, sedangkan ini waktu sekarang mils dan waktu LCD adalah waktu sekarang. Untuk program yang berjalan akan sama dengan waktu yang sedang berjalan sekarang. Nah, ini adalah EEPROM write 0 dan sudut servo. EEPROM-nya harus sama dengan EEPROM codingan sebelumnya.
bisa kita lihat di atas tadi menggunakan sudut servo 35 dan sudut servo 90. Nah, berikut terkait dengan programnya. Jika ada kesalahan dari kelompok kami mohon maaf, dan sekian dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.